Sesaat setelah Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G Rabu 17 Mei 2023, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memanggil sejumlah elit partainya ke Nasdem Tower, Jakarta. Pasalnya Johnny tidak hanya sebagai Menkominfo tetapi juga menjabat posisi strategis di Nasdem sebagai Sekretaris Jenderal. Surya Paloh menyebut penahanan Johnny telah membawa kedukaan bagi Nasdem. Namun ia menghormati proses hukum dan meyakini tidak ada intervensi politik ataupun kekuasaan dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, membantah spekulasi penahanan petinggi Nasdem itu syarat dengan muatan politis, terutama terkait Pilpres 2024. Ia menegaskan penanganan perkara yang melibatkan Johnny sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Nah, saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda terkaitan dengan kegiatan politik di luar, dan dapat kami pastikan juga setiap tindakan kami pasti kami jaga independensinya, profesionalitasnya, dan objektivitasnya, dan itu semua kami dasarkan pada fakta dan alat bukti yang ada. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin meyakini Kejagung telah bekerja profesional, independen, dan objektif. Maka keliru jika penahanan Johnny lantas dikait-kaitkan dengan urusan politik, apalagi dikaitkan dengan kurang harmonisnya hubungan Paloh dan Jokowi belakangan ini. Jauh sebelum Bapak Presiden melantik para menteri, Bapak dan Ibu para menteri maupun wakil menteri atau kepala lembaga, berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan agar tetap fokus bekerja pada menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah ada yang cawe-cawe terlibat terkait dengan masalah kasus hukum, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Karena itu dalam kasus seperti hari ini ya Bapak di Medan, dan saya ingin mengatakan bahwa ketika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege. Johnny G. Plate bukan satu-satunya menteri di pemerintahan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya ada bekas Menteri Sosial Idrus Marham dan Juliari Batubara, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kelima menteri yang diproses hukum pada era Jokowi semuanya berlatar belakang partai. Hal ini seolah memberi pesan bahwa salah satu tugas partai adalah menyiapkan kadernya mengisi posisi di pemerintahan. Banyak kader partai yang juga memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas itu. Terlepas dari dinamika politik yang mungkin muncul, tantangan utama di kasus yang melibatkan Plate adalah pengusutan kasus secara cepat, tuntas, dan adil. Tantangan ini muncul tak hanya karena ada kerugian negara yang begitu besar, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan menegakkan supremasi hukum.